Oke, berarti terakhirnya usaha ya. Iya. Nah, di termodinamika kita lihat kasus pertama dulu nih. Nah, apakah kalian tahu sebagaimana pembuatan popcorn? Popcorn tahu lah ya. Nggak tahu popcorn gimana? Biasanya popcorn dimasukkan ke dalam wadah tertutup atau pas. Oh ya, pernah buat ini enggak? Sorry, pernah buat popcorn atau pernah lihat videonya? Cara buat popcorn itu udah nggak? Pernah. Nah itu kan dia kenapa? Apa yang kamu bayangkan kalau ini pembuatan popcorn itu Hmm, popcorn dari jagung jadi popcorn instan, cepat banget. cepat banget. Terus kalau di jagung dimasukkan popcorn itu apa yang terjadi dia? Meletup. Betul-betul kan? Iya. Oke. Nah itu kalau misalnya popcornnya nih kita masukin ke dalam panci, terus biarin aja nggak usah ditutup. Apa yang terjadi? Kemana-mana. Popcorn kemana-mana kan? Nah, Ya. yuk. Nah, selanjutnya wadah tersebut dipanasi dengan nyala api kompor. Kita dapat menganggap popcorn sebagai sistem. Nah, panci sebagai pembatasnya dan udara luar. Ya kan? Nah, setelah itu, kalau kita udah menganggap demikian, eh, nyala api sebagai lingkungannya. Ya. Karena terdapat perbedaan suhu nih, maka kalor mengalir dari lingkungan atau nyala api menuju sistem biji kompornya itu sendiri, biji popcornnya sendiri, sorry. Adanya tambahan kalor menyebabkan sistem biji popcorn itu memulai dan meletup sehingga mendorong penutup panci, ya kan? Oke, sampai ke timbul pancinya tuh biasanya penutup pancinya itu bisa keangkat gitu ya. Nah, sehingga mendorong penutup panci. Si biji popcorn tadi melakukan kerja terhadap lingkungan. Nah, dalam proses ini keadaan popcorn berubah. Keadaan popcorn berubah karena apa? Suhu, tekanan, dan volumenya. Berubah saat memulai dan meletupnya. Nah, meletup popcornnya hanya merupakan salah satu contoh perubahan keadaan sistem akibat adanya perpindahan energi antara sistem dan lingkungan. Paham ya? Perubahan sistem lingkungannya ya. Nah, perubahan pada sistem akibat adanya apa? Perpindahan energi kan tadi. Dan antar sistem dan lingkungan yang melibatkan kalor dan kerja disebut sebagai proses termodinamika. Jadi yang akan pelajarin yang ini ya. Seperti ini. Ada nanti kan tadi ada mesin Carnot kan? Iya. Mana baru sampai hukum satu termodinamika kan? Iya. Hukum nol juga ada ya. Nah, kemudian yang pertama kita belajar kapasitas kalor. Ya. Kapasitas kalor itu adalah besarnya ukuran yang menggambarkan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar jumlah tertentu atau disebut dengan kapasitas skala itu dilambangkan dengan C kapital. Bedain ya antara C kecil dengan C besar. Itu di ini tuh beda. C kecil ini C besar, C kapital sorry, C kapital dan C kecil ya. Nah, C kecil itu sendiri itu adalah kalor jenis, bedain. Sedangkan kalau C besar itu kapasitas kalor dengan rumus yang ini. Dan ini rumus juga kapasitas kalor saat tekanan tetap, saat volume tetap, atau kalau jenis suatu zat itu. Boleh mau diringkas dulu nggak? Aku udah screenshot. Dari screenshot. Sampai Oke. sejauh ini ada yang ingin tanyakan? Enggak sih. Aman? Ya. Oke. Nah, jadi ada nama orang namanya Julius Robert Mayer, sorry. Ilmuwan Jerman terkemuka menemukan hubungan antara kapasitas kalor dengan pada tekanan tetap dan kapasitas kalor pada volume tetap. Nah, hubungan ini saya kenal dengan hubungan Mayer. Ya. Nah, ini hubungannya. Kayak tadi kan hubungan kapasitas kalor tekanan tetap dengan kapasitas kalor volume tetap itu kita dapat Cp Qp per delta T. Nah, Qp sendiri kan 5 per 2 Nr delta T per delta T. Maka dapatlah Cp itu sendiri 5 per 2 Nr. Cv yang ke dalam volume tetap itu sendiri adalah 3 per 2 Nr itu. Gitu. Maka kalau kita kurangi Cp kurang Cv itu sama dengan Nr.
gitu. Dengan demikian, rumus kapasitas kalor molar itu CPM dikurang CVM itu sama dengan R. Dengan kondisi ini berarti massa ya. Massanya tetap juga. Oke. Oke. Udah? Udah. Nah, ini kemarin gas itu dibagi menjadi dua kan ya. Ada monoatomik dan diatomik kan ya. Nah, ini kondisi Tiga. ketiga. Tiga ya? Dua ya? Tiga kalau nggak salah. Apa aja? Monoatomik, diatomik, oh ya 3/2 NR gitu-gitu ya. 5/2 Heeh. NR. Nah, ini kalau dia kondisinya ketika ketekanan tetap dan volume tetap, monoatomik dan diatomik. Oke. Udah. Di screenshot. Udah? Udah. Contoh soal. Mau coba contoh soalnya dulu? Boleh. Ya, silakan. Kalau ini itu volumenya tetap atau tekanannya yang tetap? Apa sama aja? Coba kamu cari kapasitas kalornya dulu. Cari kapasitas kalor. Kan rumus kapasitas kalor apa? Tadi kan Q sama dengan C besar kali delta T kan. Jadi kalau kapasitas kalor itu C besar Q per delta T dong berarti. Sedangkan kalau yang C kecil itu rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Iya. Nah, dia bedanya di sini. Berarti C kecil itu sendiri itu sama dengan Q per M kali delta T. Paham? Paham, paham. Jawabannya A. Jawabannya A. Iya, Kita A. lihat. Ya, benar ya. Bisa? Bisa ya? Iya, bisa. Coba latihan soal yang ini.
Jawabannya E. Kenapa coba? Nyari CP sama CV kan. Mm-mm. Berarti ya 1.500 per 40 per enggak 1.500 per 40 per 1.800 per 80. Terus 37,5 per 22,5 dibagi 1,5 sih tadi. 25 1.500 per per 10 bagi 1.800 per 80 gitu. Iya. 1.500 per dikali 2 per 1.800 ya. Begitu kan? Ya enggak? Iya. Bagi 5, 3 per 6 kali 2, 1 per 1. Hah? Kok bisa? Gimana? Enggak, aku kan 1.500 bagi 40, 37,5. 10 per 6 alias 5 per 3. Iya, 5 per 3. Dua. Ini tanya delta U ya? Delta, iya, perubahan energi dalam delta U. Udah tahu ini pakai rumus apa.
Ayo pakai rumus apa? Dan kapasitas kalor molarnya adalah isobarik, dia bilang. Sehingga suhunya naik sebesar 74 dan volumenya naik sebesar. Oh, ini berarti delta T-nya. Dua, jika tekanan gas adalah energi dalam itu apa? Perubahan energi dalam. Delta Hmm, U sama dengan apa kalau kita belajar kemarin itu? Kita lihat di Kalau sini ya. kemarin delta U itu delta Q min W. Delta Q min W. Berarti kamu cari kerja W-nya dulu. Sebuah gas 2 mol panas jika tekanan gas adalah 150 kilopascal dan kapasitas kalor molarnya. Nah kan kamu cari pasti Q-nya dulu kan? Kamu cari Q-nya baru dengan usaha. Paham nggak? Cari Q-nya itu pasti pakai C kali delta T kan? Q, hubungkan dengan ini. Cari Q itu kan pakai CP juga bisa kan? Ya nggak? Iya, Nih, cari Q pakai CP bisa kan? iya bisa. Gitu ya. 250. Maksudnya ya Q itu CP. Ya ini nih. QP itu kan CP kali delta T kan bisa. Ya nggak? Delta T-nya 74 Celsius. Ya, itu benar. Perubahan suhunya ke 74. Dah. Pakai Nah, Kelvin ya? iya, terus kan di sini kita bilang tekanan tetap. Berarti kalau tekanan tetap, W-nya itu sendiri adalah P kali delta V kan? Ya nggak? Coba lihat Iya. lihat rumus kemarin. Nah, itu. Udah dapat semua kan? Ada semua di situ kan? Delta V-nya 0,42. Hmm. Oh iya juga naik sebesar. Oke. Celsiusnya nggak perlu diubah ke Pascal ya? Ke Kelvin ya? Enggak. Kan, oh, Kelvin dia. Pakai itu kan dia Jamal Kelvin. Kalau kalau Kelvin nggak ada jawabannya. Kelvin. Ini Jamal Kelvin. Oh, oke. Tambah. Hmm.
Nggak tahu jawabannya. Udah, dapat. Nggak dapet. Bentar. Delta Q-nya, bentar, energi dalam pada ini 150 kPa, ribu berarti dia. Delta V-nya kan 0,42. Udah, sama. Paham? Iya. 250 dikali dengan 74 kali 74273 berapa? 347. Harusnya ini ya. 86.000. 150 ribu kali 0,42 itu berapa? 63.000. 53 ribu kurang berapa? 63.000 kurang 86.750. Berapa tuh? Kok 86 ribu? Kan Kurang dong. 250 kali 347. Itu berapa? Coba. 86.750. 750 Iya, dikurang kurang 63.000. nah itu berapa? 250 ya. 23.750. Minus enggak pas. Kemungkinan besar sih apa yang kurang ya? Apa yang kali dua? Oke, sekitar itu ya. Yang penting ada harapan dulu ya. Kita lanjut nomor 3 ya. Aku coba coret-coret dulu ya. Oke.
Gimana? Lagi ngitung. Nyari banyaknya gas itu nyari N-nya kan? Yang mana? Nyari banyaknya gas tuh nyari N. N. Ya, kan molar, molnya. N itu mol. Cp. Aku nemunya 1,7 mol ya. Diatomik itu dan apa gas. Rumusnya apa kalau dia diatomik? CV sama dengan 5/2 NR. Ininya 36.000, benar? Sama dengan 5/2. Oh, ini joule ya. Sorry, 36. Iya. 5/2. Kira K depannya. N-nya ini tanya. R-nya 8,314. 72 dibagi 5 dibagi 8,314. Berapa tuh? 72. 72 dibagi 8,314 dibagi 5. 1,7 aku juga dapat. Iya, 1,7. Mendekatin aja ya. Oke. Mana tadi tuh? Ini ya, diatomik ya. 5/2 NR ya. Iya. Oke. Nah, tadi yang di sini itu kayaknya ini dikali 2 deh. Untuk delta Q-nya itu kan delta Q itu sama dengan N kali C kali delta T. N-nya 2 mol, berarti di sini kali 2 ya. Coba 2 Hmm. itu kali 347 berapa? C-nya. Tapi aku juga nggak dapet sih. Mau nggak dapat spesifiknya itu loh. Iya, Ya, nggak ada. ya kan nggak dapat kan, tetap besar ini. Coba nomor 4 aja.
Dapat yang tadi 26.000. Dapat ya? Iya, kan 63 dikurang 37. Kebalik ya? Maksudnya? Ininya 37. 2 kali 250 kali 347 itu berapa? Nggak apa-apa sih kalau kebalik, yang penting kan, oh, delta Kan U-nya dapat. delta Q-nya ini sekarang 37.000 kan? Berarti minus, habis itu dikurang W-nya kan 63.000. Jadi minus 26.000. 63.000 kamu kali 74. Kan 74 Kelvin harusnya. 74 Kelvin itu kan 347. 2 kali 250 kali 347 kan? Kan delta Q-nya katanya rumus yang ini yang baru kan, yang apa? 2 kali C kali delta T. Delta Oh T-nya iya, juga iya. Kelvin ya? Benar-benar Harus benar. Kelvin. 2 kali. 2 kali 250 kali 74. Nah, kan kamu kali 74 itu masalahnya. Oh, Ini nggak bisa Kelvin. Kelvin ya? Makanya nggak Hmm. dapat itu. Tetap kali 347 kan besar banget dia. Kalaupun itu oke lah, kita anggap di sini Celcius ya, tanggal Celcius. Itu benar dapatnya 26 gitu. Oke, oke. Oke, WC bentar ya. Oke. Siap. Hmm. Udah. Lagi ngitung.
Emang ya. Agak susah ya. Rumusnya apakah yang ini? Diatomik. Itu kuncinya diatomik. 500 Kelvin. Kapasitas skalar pada volume CV-nya ini. Isokorik, ya kan? Isokorik berarti CV dia mainannya ya. Lagi-lagi energi dalam ya. Kita bahas kalau isokorik itu delta Q sama W tambah delta U ya, ya kan? Berarti kalau energi dalam, delta Q-nya yang tanya nih. Oh, ini CV-nya, delta Q, bentar. Kapasitas skalar pada volume tetapnya CV. Berarti kan CV itu, kalau untuk rumus CV, kalau dia diatomik apa? 3/2 NR. Apa 5/2 NR? Diatomik 5/2. Nah, delta Q-nya nanti kamu bakal dapat N kali kapasitas ininya, CV-nya kali delta T ya. Iya. Ya enggak? Nah, kamu perlu cari molnya dulu, perlu cari ini. Terus usahanya dan perubahan energi dalamnya. Berarti katanya perubahan energi dalamnya 5.000. Sini berarti plus 5.000. Nah, W-nya belum tahu berapa. Isokorik itu untuk menentukan usahanya gimana sih? Isokor. Usaha ya? Usahanya Iya. 0. Berarti delta Q sama dengan delta U. Isokorik. Isokorik W-nya 0. Kalau W-nya 0, ya udah berarti delta Q sama dengan delta U kan? Iya.
Nah, dari sini delta Q-nya kan dapat N kali CV kali delta T. Nah, delta T itu ini kita anggap memiliki temperatur 500 Kelvin, ini T2-nya berarti N kali CV kali T2 kurang T1. Nah, T1 yang ditanya sama dengan 5.000 karena delta U-nya. Ya enggak? Iya, Bisa tuh. 5. Nah, cuman kamu perlu cari N-nya itu berapa, molnya itu berapa. Pakai rumus yang mana? Boleh pakai rumus yang CV yang ini. CV sama dengan 5/2 NR pada volume tetap. Kapasitas skalarnya kan? Ya. Dia nggak tuh. Nah ini, 5/2 NR. Dan nanti kamu dapat N-nya. Gitu. Paham? Paham, paham. Nggak nemu. Gak nemu? 218. Iya, nggak nemu. Hah? Nggak ada jawabannya. T1-nya berapa? T1-nya kan langsung delta. Kan delta T. Jadi 500 kurang delta T-nya. Jadi Delta T 491. sama dengan T2 kurang T1. Berarti T1-nya adalah 491 Kelvin. Kalau T2 Celsius, dikurang delta T. iya. Berapa? Aku nemunya, 491. iya, 218 Celsius. Ini 5.000 dibagi N. Emang N-nya berapa? 2000. N-nya 1,7. 1,7 dikali CV-nya 36. Ya, 36. Nah, berarti 5.000 bagi 36. Bagi 36. 138,88. bagi bagi 1,7 ya. Bagi 1,7 lagi, 236. 81,69. Berarti 236 T-nya. Ya nggak? 236 nggak? Dapat delta T-nya 236. Berarti 500 dikurang 236. Berapa tuh? 264.
264 dengan 273. Jadi Minus kurang ya? minus 9. Minus 9. Nggak ada jawabannya. Oke. Lewatin dulu aja ya. Oke. Kita masuk ke hukum 2 termodinamika di sini. Hukum 2 termodinamika ini, kalau misalnya nih, kalau aku lagi demam, bisa nggak ya aku manasin air di gelas dengan tangan gitu. Ya, itu tidak bisa, karena kan kita harus memaksa kalor untuk masuk ke dalam gelas. Selanjutnya masuk ke air, dan kalor dan tangan nggak cukup. Gitu. Nggak bisa kan? Walaupun saya demam-demamnya kamu pun nggak bisa gitu untuk memanaskan air. Ya kali gitu kan. Ya kan? Iya. Itu kondisinya. Nah, terus Rudolf Clausius menyatakan kalor akan mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke suhu rendah. Dan kalor akan mengalir secara tidak spontan dari benda yang bersuhu rendah ke bersuhu tinggi. Jadi kalor itu akan mengalir kalau dari yang tinggi ke rendah itu spontan, kalau dari rendah ke tinggi itu tidak spontan. Gitu. Paham ya? Paham, Pak. Otomatis sudah mudah lah kalau misalnya air itu kita panasin butuh butuh secara tidak spontan kan. Beda kalau misalnya udah suhunya udah tinggi, emang dari awal udah tinggi. Itu nggak mudah aja sih. Nah, kemudian hukum 2 termodinamika itu rumusnya yang ini. Entropi, adanya entropi itu adalah tingkat keacekan sistem dilambangkan dengan delta S ya. Jadi delta S itu sendiri adalah kalor per Kelvin per suhunya. Jadi kalor itu mengalir secara spontan dari benda dengan tingkat dan sebagainya. Jadi delta S spontan lebih besar daripada nol ketika dia dari tinggi ke suhu tinggi dari suhu tinggi ke suhu rendah ya, meningkat keacekan sistemnya. Tapi kalau mengalir secara tidak spontan itu delta S tidak spontannya sama dengan nol, tidak meningkatkan tingkat keacekan sistem. Paham? Oke. Udah di screenshot? Udah. Oke, coba yang ini. Dua, tiga, empat. B ya, jawabnya E Oh, semuanya ya. semuanya. Saya perhatikan kapasitas skala, besar skala, suhu, perubahan suhu itu semuanya mempengaruhi nilai entropi. Kan kayak acakan. Kayak aja. Yang ini.
Udah? Belum. Ini kita nyari kalornya dulu kan. Perubahan entropi ya, kalornya dulu. Baru kalor baru suhu. Bagi 300 ujungnya dia. Nyari kalor. Ini nyari kalornya pakai rumus yang Q sama dengan NC delta T itu. Coba kamu cari 2 mol galaksi ideal. Ini kata kuncinya N. Ya. Isotermal kuncinya isotermal. Nih, cari isotermal. Ya, kamu kumpul semua tuh. Rumus isotermal delta U atau Q atau yang W ada nggak? Nah, kan ini cuma delta Q butuhnya. Kalau delta Q-nya pada saat isotermal apa rumusnya? Coba. Kamu udah screenshot semua karena ternyata rumusnya kan? Iya. Apa ya? Coba cek. Yang Ada nggak buat yang itu? kalau nyari pakai yang perubahan energi Ada? dalam, delta U-nya nggak tahu. Kalau misalnya nyari dari yang tadi yang kapasitas kalor, kayaknya nggak tahu. Ya udah. Nih, ya. Pada fase isotermal tidak ada perubahan energi dalam. Ini kata kuncinya. Sehingga kalau tidak ada perubahan energi dalam kan sesuai dengan rumusnya. Delta Q sama dengan W tambah delta U. Nggak ada energi dalam, dicoret. Berarti delta Q sama dengan W. Nah, dari W Oh, sini nanti dia. Karena kan W itu nRT ln V2 per V1 kan. Makanya aku lihat, lihat cari hubungannya apa. Itu dia berhubungan termodinamika dengan satu dengan termodinamika dua itu. Paham ya? oh, paham, paham. Kalau kamu dapat rumus W nRT ln V2 per V1 nggak? Apa? Dapat nggak? Tahu nggak rumus nRT ln V2 per V1? Iya, itu yang Cari W-nya kan? ya nyari W isotermal. Sih.
Mau lihat pilihan gandanya, Kak? Oh, aku dapatnya 33 ya? Hmm? Kan 2 kali. Kan dia lon 2. P1-nya bisa dicoret. Lon 2 berapa? Iya deh dapat. Nggak jadi. Salah coret tadi. Cuma 2 kali 831. Ya nggak sih? 2 kali 831. Itu LN LN itu apa ya, Kak? Apa? Itu yang IN Gimana atau gimana? LN? Itu yang LN atau IN itu apa ya? Lon, len, len. Coba cari len 2. Itu emang harus di kalkulator sih, len 2 dia. Oh, Len. mengkalkulator. Hmm. Bukan IN. Walah, 0,9. Oh, pantes. Makasih, makasih. Ya, itu udah. Ah, ya, 11,6. Nah, ini kan len 2 0,7 Oke. deh. Coba nomor 5 ya. Oh iya, aku sholat dulu di sini udah ini. Mungkin dua soal sekaligus, kalau bingung bisa nomor 5 dan nomor 6. Bisa screenshot dulu yang ini. Ya udah. Ya udah, nomor 5, nomor 6. Oke. Saya kerja dua soal dulu ya, kalau bingung ya. Oke.
Nggak lampu ke sana. Hah? Oh ya, kamu jangan lupa join ini bentar ya. Oh Oke, iya. aku lupa juga nih.
Sudah? Aku tadi nyari nomor 6. Terus lagi bingung nyari Q-nya. Isokorik. Nah, kalau isokorik tadi itu apa? Kalau buat delta U sama dengan apa? Nah, coba kamu hubungin itu dulu. Sama nggak dia? Isokorik itu delta U sama dengan delta Q karena W-nya 0. Nah, delta U-nya. Coba buka materi delta U. Kalau delta U itu sehingga tekanannya naik 2 TM. Hubungan 2 TM sama 5 TM. ATM itu apa? Suhu gas airnya 277. Nah, ada nggak rumus hubungan uh, menentukan delta U-nya berarti ya? Delta Q sama dengan delta U kan? Iya. Nah, coba cari rumus delta U. Ada nggak? Nah, itu cara ininya, polanya. Rumus delta U. Kalau dia isokorik, nah, cari rumus delta U-nya apa? Rumus delta U